warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin Abdullah wa sahbihi wa sallam. Teman-temanku semua, selamat siang. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Semoga kita semua disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjalankan semua kewajiban kita, khususnya dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya ketua kelas mohon dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Pelajaran kemarin kita telah belajar tentang arkanul Islam atau rukun-rukun Islam. Ada berapa rukun-rukun Islam? Ada 5. Pertama apa? Jika mampu. Semoga kita dimampukan. Untuk rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat itu merupakan tiang daripada agama. Jika ingin menegakkan agama maka harus menjalankan sholat. Ketika sholat tidak dijalankan maka sama halnya dengan merobohkan agama. Sholat itu adalah ibadah yang paling utama karena di akhirat nanti amal kita pertama kali yang dihisab adalah sholat. Jika sholatnya bagus, semua ibadah dianggap bagus. Namun ketika sholatnya jelek, semua ibadah akan dianggap pula jelek. Sebelum kita melakukan sholat, ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya adalah harus suci. Kata suci, ya, suci sendiri itu dalam bahasa Arab dikatakan dengan bahasa toharoh. Bahasa Arabnya bersuci adalah toharoh. Toharoh kalau menggunakan fathah, topnya di fathah ini artinya bersuci. Artinya praktek melakukan bersuci.
lain. Kalau di dhamma maka ini berarti alat melakukan suci seperti nama air atau sisa daripada air yang digunakan itu adalah bersuci. Di bahasa Arab daripada bersuci adalah toharo. Toharo itu apa? Kalau dalam Fathul Mu'in lughatan itu adalah an-nadhafah, ya, apa? Bersih. Kalau istilahnya adalah raf'ul man al-mutarattab anil hadas wad danas atau an-najasah wad danas, menghilangkan sesuatu yang disebabkan raf'ul man'i, menghilangkan sesuatu pencegah untuk melakukan sholat dari hal-hal yang menyebabkannya, yaitu dari hadas ataupun najis. Tadi bersuci itu ada dua, ada dari najasah, anil najasah, dan ada dari hadas atau anil hadas. Bersuci dari hadas berarti nanti menghilangkan barangnya najis. Najis itu apa? Sesuatu hal yang itu dianggap kotor oleh syara, itu namanya najis. Najis sendiri itu ada dua, najis ainiyah dan najis mutniyah. Najis ainiyah berarti barangnya, najisnya itu ada, nampak. Cara menghilangkannya adalah dengan menghilangkan barangnya dulu, kemudian baru disucikan dengan air. Untuk najis mutniyah ini berarti barang yang ada itu najis, namun najisnya tidak ada atau najis sudah hilang, namun tetap dihukumi najis. Ini namanya mutniyah. Barangnya nggak ada tapi hukumnya saja yang ada. Nah, kalau menghilangkan najis mutniyah ini yaitu dengan langsung mengguyuri air barang yang benar najis. Kemudian di antara najis ini ada yang berhukum mughalladhah. Mughalladhah artinya berat, diberatkan, artinya nanti mensucikannya itu butuh effort yang tinggi, lebih dari mensucikan najis yang lain. Mughalladhah itu seperti najisnya anjing, najisnya babi, dan ini menghilangkannya butuh ekstra, yaitu dengan cara membasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Itu yang kedua, najis mutawasithah, najis yang sedang, bisa nanti ainiyah, bisa nanti hukmiyah. Najis yang sedang ini harus nanti dibasuh sampai sifat-sifat najis itu hilang, baru bisa suci. Untuk najis yang ketiga, najis mukhaffafah, ini tergolong ringan. Najis mukhaffafah ini yaitu najisnya air kencing anak kecil laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum mengkonsumsi makanan yang lain selain air susu. Itu najis mukhaffafah, dan nanti mensucikannya cukup dengan mengguyurkan, tidak mengguyurkan tapi mencipratkan saja. Nanti sampai tempatnya itu rata dengan air dan dihukumi suci. Mukhaffafah ini. Nah, untuk yang kedua, toharoh anil hadas. Toharoh anil hadas itu adalah mensucikan diri dari hadas yang berada pada diri. Ada hadas akbar, ada hadas asghar. Hadas akbar itu adalah hadas besar yang menghilangkannya itu hanya dengan mandi atau penggantinya tayamum. Dengan mandi kalau ada air, kalau tidak ada air dengan tayamum. Nah, syaratnya mandi itu apa? Syaratnya mandi adalah satu, niat menghilangkan hadas besar, kemudian meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Untuk hadas kecil asghar ini menghilangkannya dengan berwudu. Ini hadas kecil.
Jadi ketika kita menginginkan untuk sholat, maka harus memenuhi syarat sholat. Di antaranya adalah toharoh. Dari materi yang telah saya sampaikan sudah bisa ditangkap, bisa dipaham ya? Oke, kalau sudah bisa dipaham, saya coba mengetes atau menguji kefahaman sampean. Dia ada yang jawab satu ini, ada yang jawab satu. Apa perbedaan yang paling mendasar antara toharoh apa jenenge an-hadasil asghar dan hadas akbar? Coba dijawab Nesa. Apa perbedaan paling mendasar antara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil? Suci dari hadas besar yakni dilakukan dengan cara mandi. Kalau hadas kecil Iya, betul, tepuk tangan deh. Baik teman-teman semua, telah kita ikuti bersama materi tentang toharoh. Semoga kita semua dapat memahami dengan baik sehingga kita bisa menjalankan syariat dengan sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk toharoh itu adalah mensucikan. Mensucikan itu tidak hanya dalam anggota luar kita tubuh kita, tapi yang paling utama kita harus mensucikan juga hati kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak melihat apapun dalam diri kita, cantikan kita, kekayaan kita, jabatan kita, untuk tubuh kita. Tidak itu yang Allah lihat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum wala ila ahsabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat bentuk rupa, tidak melihat kekayaan, tidak melihat jabatan, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kita. Karena nanti